Yaul kemana ya? Di mana dia orangnya? Lah, itu dia. Oke, yang baru join langsung aja di gift di tap layarnya tipis-tipis aja guys. Baru mulai awal kita nge-live. Langsung yang mau mabar, yang mau join stream, boleh langsung. Buat Alwi, kita absen dulu satu-satu di live. Ul, Oi, lu jangan main game mulu. Ayo kita ke masjid. ada apa emang di masjid? Di masjid itu ada acara Nisfu Sa'ban. Nisfu Syaban. Apaan sih Nisfu Syaban? Lah, lu udah segede ini belum tahu Nisfu Sa'ban? Nggak tahu. Ya, elah masa nggak tahu sih? Apaan Nisfu Syaban? Mending main game ini. Apa ya? Gue juga nggak tahu sih Nisfu Sa'ban. Jangan. Gimana sih? Nah, mending gue punya guru nih. Nah, Siap. dia tahu tuh Nisfu Sa'ban apa pasti. Mending kita tanya sama dia. Siapa gurunya emang? Udah ikut gue aja yuk. Yaudah deh, bentar ya. Ayo. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jadi gini Bapak, ini saya tadi ngajak teman saya ini Yaul ke masjid. Ya. Tapi dia main ML mulu, main game gitu. Saya Mm. ajak ke masjid, ada malam Nisfu Sa'ban kan hari ini. Ya, ya. Habis itu dia nanya, Nisfu Sa'ban itu apa? Kan malu ya Pak, udah gede tapi nggak tahu Nisfu Sa'ban ya Pak. Tapi saya juga nanya dia nggak Iya. tahu Pak. Emang Nisfu Syaban tuh apa sih Pak? Dia aja nggak tahu tapi ngajak saya. Ya. Nah, maka dari itu Pak, mungkin kita ingin bertanya sedikit Iya, sama Bapak. Apa sih Nisfu Sa'ban itu? Ya, baik. Nisfu Sya'ban itu secara istilah kebahasaan ya. Dari sudut kebahasaan, jadi secara harfiah artinya pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam Nisfu Sya'ban itu malam pertengahan bulan Sya'ban. Sebagian ulama menganggap bahwa malam Nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban itu memiliki keistimewaan. Sebab di malam Nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya yang mau bertaubat. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia itu menjadikan malam Nisfu Sya'ban itu momentum yang sangat berharga. Dan sudah menjadi tradisi masyarakat Muslim di Indonesia itu kalau malam Nisfu Sya'ban menghidupkannya dengan berbagai aktivitas ibadah, ya, seperti sholat berjamaah. Nah, pada saat masuk maghrib, ke masjid, sholat berjamaah, kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib, dan selanjutnya ada tradisi yang mengisinya dengan membaca surah Yasin 3 kali. Ada juga yang mengisi dengan sholat sunnah tasbih. Nah, di kalangan pondok pesantren biasanya para kiai memanfaatkan momentum Nisfu Sya'ban itu sebagai momen penting untuk peningkatan kualitas spiritual dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan silaturahim dengan sesama. Nah, disitulah berkumpul setelah sholat berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tasbih, lalu ada istihlal. Istihlal itu saling menghalalkan ya, saling menghalalkan antara satu dengan yang lainnya. Ada perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari pondok pesantren, perwakilan dari santri. Nah, ini dirujuk berdasarkan penjelasan hadis. Ada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Tabrani. Bunyi hadisnya, yatlu Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi bin Sya'bana. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla melihat hamba-hambanya, melihat amal hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban. Li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Lalu Allah mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya tersebut. Tentu saja yang beramal ya, yang mau bertaubat, yang melakukan amal kebaikan. Kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah, didasarkan hadis ini, para ulama menjadikan momentum Nisfu Sya'ban itu sebagai momentum yang paling tepat untuk
meningkatkan kualitas spiritual dengan cara sholat berjamaah, kemudian baca surah Yasin, sholat sunat tasbih, dan juga membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi saling memaafkan di situ sesama kaum muslimin. Nah itu malam nisfu Sya'ban ya. Oh, Makanya itu kita harus perbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban itu ya Pak ya. betul. Iya. Makanya seperti itu. gua ngajak lu ke masjid tadi. Iya, Nah, tapi kita masih penasaran nih Pak. Kenapa sih harus malam nisfu Sya'ban? Perbedaan malam nisfu Sya'ban ini dengan malam-malam lain di bulan hari Sya'ban. bulan Sya'ban ini apa Ya. sih Pak? Sebenarnya didasarkan pada penjelasan hadis sahih, Nabi tidak membeda-bedakan ya. Bulan Sya'ban itu bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Bulan yang memiliki keutamaan besar. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Sya'ban itu dengan berbagai aktivitas ibadah. Beliau memperbanyak puasa sunnah. Jadi Rasulullah itu selain puasa wajib 1 bulan di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain kan menunaikan puasa sunnah. Yang paling banyak dilaksanakan oleh Rasul itu di bulan Sya'ban. Tuh, puasa sunnah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan banyak beristighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Ini ada beberapa hadis ya, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis itu sumbernya dari istri baginda Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat." Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama 1 bulan penuh illa syahra ramadhana, kecuali di bulan Ramadan. Jadi Rasul itu berpuasa penuh tuh di bulan Ramadan itu. Karena puasa wajib. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu syiyama fi Sya'bana. Dan aku tidak melihat Rasul, kata Aisyah, istri Rasul, dalam 1 bulan selain bulan Ramadan yang lebih banyak Rasul itu melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, jadi Rasulullah itu mengisi bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan, cuma tidak 1 bulan penuh berpuasa, banyak berpuasa. Nah, itu artinya Rasul tidak membeda-bedakan hari atau malam di bulan Sya'ban tersebut ya. Pada dasarnya di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan untuk mengisinya dengan amaliyah ibadah, amal-amal kebajikan. Sebab nanti setelah itu masuk bulan suci Ramadan. Jadi ini kan sebagai ya persiapan ya, spiritualnya bagus, kemudian silaturahim dengan sesama umat manusia, hubungan dengan sesama umat manusia, hubungan horizontalnya juga baik. Sehingga ketika masuk Ramadan itu sudah siap. Nah, para sahabat bertanya, mengapa sih Rasulullah kok banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan? Nah, ini ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'bana." Kata sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Ini ada apa Rasul?" Kira-kira begitu. Nah, Rasul menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Di bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, seringkali dilupakan oleh kebanyakan orang. Mengapa? Baina Rajab wa Ramadhana, karena letak bulan Sya'ban ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab kan adik-adik juga, bulan Rajab tahu ada peristiwa besar ya, Isra dan Mi'raj. Kalau di bulan Ramadan ada puasa Ramadan, syiar Ramadan juga luar biasa. Apalagi kalau anak-anak muda itu ada istilah ngabuburit. Iya. Walaupun ngabuburit kan kadangkala juga
ngabuburit itu cuma nyari-nyari angin segar saja gitu. Nah itu kata Rasulullah, kalau bulan Sya'ban ini karena tidak ada peristiwa yang populer tadi, nah seringkali dilupakan oleh kebanyakan orang. Padahal kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu amalan-amalan manusia, amalan kita semua diangkat, dihadapkan, dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku sangat menyukai ketika amalanku itu dilaporkan ke hadapan Allah, posisi aku sedang berpuasa. Nah, oleh karenanya adik-adik, tidak boleh kita mengkultuskan beramal itu hanya di malam nisfu Sya'ban. Kalaupun malam nisfu Sya'ban itu dijadikan momentum, itu karena kan kalau dalam kompetisi ya, kalau kita bertanding misalkan ada pertandingan bulu tangkis nih, itu kan tolok ukurnya tim itu bisa punya kualitas. Ini kalau sudah masuk pertengahan ya, paling tidak semifinal lah, atau perempat final. Setelah perempat final berarti kan harus mempersiapkan dan meningkatkan lagi supaya sampai ke final. Nah inilah yang oleh para ulama dijadikan momentum yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas spiritual, kemudian hubungan dengan sesama umat manusia diperbaiki. Oleh karenanya kan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, illali musyrikin au musyahinin, orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan di malam nisfu Sya'ban itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan peringatan bahwa kita secara spiritual harus baik dengan Allah, secara horizontal, sosialnya juga baik dengan sesama umat manusia. Kira-kira itu deh ya. Wah. Jadi ternyata malam nisfu Sya'ban dengan hari-hari di bulan Sya'ban yang lain itu sama saja ya Pak ya? Sama. Ya. Bulan Sya'ban punya keutamaan yang luar biasa. Jadi justru di bulan Sya'ban itu ya Rasul banyak berpuasa. Ini ngomong-ngomong pada puasa enggak? Aduh. Belum lagi. Belum. Abis ini kita puasa terus ya. Ya, habis nisfu Sya'ban besok boleh ya. Oke, berpuasa. Nah, gimana Ul? Ternyata di bulan Sya'ban ini amalan kita itu diangkat ke langit. Nah, gimana kalau mulai besok kita puasa? Betul. Jadi ketika amalan kita dihadapkan kepada Allah, kita lagi puasa. Nah, betul. Nah, itu kan bagus banget tuh buat kita. Udahlah, kita nggak usah main game lagi. Iya, makanya. Main game boleh, tapi ada batasan. Oh, iya. Oke. Main gamenya tidak melupakan kewajiban sholat, ya kewajiban yang lain. Kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama. Pencerahannya kita jadi ngerti nih Ya, seputar bulan Sya'ban gitu. Mungkin kita pamit ya, kita mau langsung Kita mau baik. sekarang juga. Semoga sehat, berkah ya. Oke, Ustaz. Makasih banyak Pak Ustaz ya. Mari.